Ya, Kedereka ini kalau kepanjangannya itu sebetulnya dari kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta gitu. Oke. Jadi kita ingin membangun kedaulatan. Perguruan tinggi kita banyak, dosen-dosen kita banyak Betul. yang hebat-hebat, mahasiswa kita jutaan yang hebat-hebat. Kita perlu untuk membangun satu kedaulatan dalam teknologi, dalam inovasi. Tentunya inovasi-inovasi yang mungkin tersembunyi nih Pak di bagian Iya. ujung Indonesia, bagian Iya. barat atau timur atau mungkin di Iya. pelosok-pelosok mana ada kampus-kampus yang mungkin punya inovasi yang dibutuhkan oleh Betul. industri saat ini namun tidak terdengar ya Pak, Tidak punya akses ke betul. industri. Sehingga kita bukakan wadah, kita bukakan media untuk mereka berkomunikasi ya Pak ya dengan dunia industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kedereka, Insan Dikti dimanapun kamu berada. Senang sekali hari ini kita kembali lagi di episode yang ke-7 Dikti Menyapa. Dan kali ini sangat spesial episodenya karena apa? Karena kita akan membahas salah satu program yang sangat hits di Ditjen Dikti. Kenapa saya bilang salah satu program? Karena memang Ditjen Dikti saat ini beberapa waktu kebelakangan memang sedang menciptakan program yang sangat-sangat luar biasa dan juga menggelegar pastinya ya. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas salah satu program tersebut. Mungkin tadi saya sudah menyapa di sini Sobat Kedai Reka. Betul sekali, kita akan membahas terkait dengan program Kedai Reka. Dan episode kali ini tambah spesial lagi, bukan karena karetnya dua nih ya teman-teman ya, tapi karena di episode kali ini kita akan ngobrol langsung, kita akan ngulik langsung terkait dengan program Kedai Reka ini langsung sama Bapak Dirjennya. Mungkin langsung aja kita sapa ya. Halo Prof Nizam. Halo, Ani. Oke. Ini karena kita sudah Iya. pakai protokol, jadi ini bisa saya lepas ya. Betul. Sudah sama-sama. Jadi acara ini memang sudah melewati protokol kesehatan yang cukup ketat ya Pak ya. Mungkin kita bisa ngobrol langsung nih Pak sama Pak Nizam. Pak Nizam, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ani Pak juga ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ini jujur aja nih Pak, sebelumnya kalau saya duduk di sini, kalau ngobrol dulu sama narasumbernya mereka biasanya deg-degan Pak. Aduh saya takut mau jawab apa. Di episode kali ini kayak saya yang deg-degan nih Pak. Karena bisa ngobrol sama Pak Nizam. Pak, mau tanya dong Pak, kesibukannya sekarang di Ditjen Dikti seperti apa Pak? Ya lumayan lah karena ya kita melayani 4.000-an perguruan tinggi ya, jadi dengan berbagai macam dinamikanya, jadi harus selalu siap setiap saat, 24 jam sehari. Oh jadi 24 jam sehari ya Pak ya. Tapi nih ngomong-ngomong masalah program Dikti Pak, saya kan kemarin sudah berapa kali ya mampir ke Dikti, terus juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman mahasiswa juga, terus juga ngobrol-ngobrol sama yang sudah tidak mahasiswa juga, dan kali ini ngobrol sama Bapak kan programnya tuh lumayan banyak ya Pak. Ya, Gimana sih betul. Pak program-program di Dikti saat ini, memang arahnya kemana sih Pak? Ya jadi program-program di Dikti ini memang kita terutama mengakselerasi perkawinan pernikahan massal antara kampus dengan dunia kerja. Oke. Kita ingin mendorong meningkatkan mutu perguruan tinggi dan relevansi perguruan tinggi agar nyambung dengan dunia kerja, nyambung dengan dunia, saya istilahkan dengan kampus kehidupan ya, karena kalau saya bilang dunia kerja nanti masa mahasiswa cuma disiapin jadi pekerja gitu. Sih, benar-benar. Jadi kita menyambungkan dengan kampus kehidupan karena kan adik-adik mahasiswa ini punya passion yang bermacam sekali, punya cita-cita yang beragam sekali. Jadi kita ingin membuka ruang itu secara seluas-luasnya ke dalam semesta belajar yang luas di luar kampus. Nah, untuk itu kita perlu mensinergikan antara kedua sisi tadi melalui berbagai program, mulai dari program Kampus Merdeka untuk membawa adik-adik keluar kampus dan mengundang profesional masuk ke dalam kampus. Kemudian yang kedua, kita bangun ekosistem untuk terbangunnya sinergi tadi. Nah, salah satunya melalui platform yang kita sebut dengan Kedai Reka. Oke, pas banget nih Pak, karena emang kita di episode kali ini merupakan episode pertama dari program Kedai Reka masuk ke Dikti Menyapa Pak. Kita akan kulik-kulik nih Pak terkait dengan program Kedai Reka tadi. Bapak kan sudah menyinggung sedikit ya Pak bahwa memang sekarang haluan kebijakan dari Dikti sendiri adalah mempersiapkan bagaimana mahasiswa-mahasiswa lulusan dari pendidikan tinggi siap untuk bergabung dengan kampus kehidupan ya Pak ya. Kalau mungkin kita bisa bilang dunia kerja ataupun mereka selanjutnya ya Pak ya, untuk dunia selanjutnya. Nah kalau Kedai Reka ini kan kalau bisa dibilang tadi Bapak sudah bilang bahwa menyiapkan wadah untuk komunikasi antara para pencipta reka di insan pendidikan tinggi dan juga dunia industri Pak. Kalau misalnya Kedai Reka itu sendiri apa sih Pak? Ya, Kedai Reka ini kalau
kepanjangannya itu sebetulnya dari Kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta gitu. Oke. Jadi kita ingin membangun kedaulatan. Jadi kedaulatan ya Pak ya. Iya. Siap sendiri ya Pak ya pokoknya. Nah, tapi kedai Reka bagus juga sih Pak, namanya tuh ide dari mana tuh Pak? Iya, ini ide bersama teman-teman ya. Waktu itu kita ngobrol-ngobrol gimana sih kita itu kan gregetan gitu ya. Perguruan tinggi kita banyak, dosen-dosen kita banyak yang hebat-hebat, mahasiswa kita jutaan yang hebat-hebat. Tapi kenapa kok hasil-hasil dari kampus ini tidak dimanfaatkan oleh industri? Tidak begitu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya industri kita itu 92% lisensi impor. Obat-obatan kita 90% lebih impor. Alat-alat kesehatan kita 95% impor. Ini kan prihatin ya kita sebagai bangsa yang sudah puluhan tahun merdeka gitu, kita masih sangat bergantung pada impor dan lisensi asing. Nah, kita perlu untuk membangun satu kedaulatan dalam teknologi, dalam inovasi. Kenapa? Karena sekarang ini ekonomi Indonesia kan sudah berada pada kelas menengah atas, masih di batas bawah menengah atas ya. Itu untuk melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi, negara maju, itu hanya ada satu pilihan, menjadi negara yang ekonominya berbasis pada inovasi. Di basis inovasi ini tidak mau tidak kita harus menyiapkan betul riset-riset kita, penelitian-penelitian kita itu berorientasi pada inovasi yang nanti digunakan untuk industri, Betul, untuk Pak. pembangunan bangsa dan negara, untuk pengembangan infrastruktur kita, pangan kita, sandang, dan segala macam sektor ya. Nah, disitulah kemudian dari bincang-bincang itu terpikir kita harus membangun satu ekosistem supaya antara kampus dan industri ini nyambung, karena tadi kampus kadang-kadang jalan sendiri dengan invensi inovasinya, dosen meneliti ya sesuka-suka dosennya mau meneliti apa, sementara industri merasa nyaman dengan lisensi, nyaman dengan apa yang ada sekarang, jadi nggak nyambung tadi basis inovasi untuk masa depan ini kalau tidak ditemukan. Nah, untuk menemukan itu kita perlu wadahnya. Nah, wadah itulah yang kemudian kita pikir jadilah Kedai Reka ini sebagai platformnya. Oke, jadi sesuai dengan namanya ya Pak ya, Kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta. Karena memang sekarang di dunia revolusi industri yang sangat luar biasa, sudah 4.0 nih Pak. Sebentar lagi kita akan menyongsong 5.0 nih. Kira-kira siap gak nih ya masyarakat kita, terutama para pemudanya untuk menyongsong revolusi industri ini. Kira-kira Pak, kalau dilihat dari latar belakang tadi, terus juga tujuannya memang tadi sudah jelas ya Pak ya. Seberapa penting sih Pak untuk pengimplementasian Kedai Reka ini Pak? Ya, selama ini ya kalau industri ingin katakanlah ingin bekerja sama dengan kampus, itu paling yang didatangi ya kampus-kampus yang besar-besar ya. Oh iya, betul-betul. Ke UI, ITB, UGM, IPB. Padahal inovasi itu ada di mana-mana. Dari 4.000 lebih perguruan tinggi kita itu kadang-kadang di pelosok sana juga ada invensi inovasi yang sangat-sangat luar biasa. Yang mereka tidak pernah terlihat oleh industri. Mereka ingin mengakses industri juga gak mau melirik, ini gak kenal aku dengan kampus itu. Nah, untuk itu kita perlu membangun satu platform yang bisa mendemokratisasi akses tadi. Pemerataan ya Pak Pemerataan akses dan kemudahan akses. Betul. Karena kan ini ada pemeo ya bahwa bahasa kampus dengan bahasa dunia kerja itu punya bahasa masing-masing. Yang satu pakai bahasa Klingon, yang satu pakai bahasa planet Z gitu. Ini nggak pernah nyambung. Betul Pak. Nah, ini kita ingin bangun platformnya supaya ini menjadi biro jodoh antara kampus dengan industri tadi. Jadi teman-teman di kampus bisa menawarkan idenya, inovasinya, invensinya. Sementara dari dunia usaha, dunia industri, masyarakat bisa menyampaikan problem-problem di industri. Apa sih yang dibutuhkan? Oh, di Pertamina itu butuh katalis sebetulnya. Itu kita impor katalis sangat mahal setiap tahunnya. Mungkin di teman-teman industri sawit merasa wah kita itu bibit sawit itu susah sekali, mahal sekali kalau kita masih harus impor dari Malaysia dan sebagainya. Bagaimana sih siapa yang bisa melakukan itu? Sementara di perguruan tinggi, saya itu ahli benih, sudah bertahun-tahun kita mengembangkan itu. Nah itu kita sambungkan melalui platform Kedai Reka ini. Jadi menurut saya tanpa ada marketplace tadi, tanpa ada wadah untuk ketemu, ya kapan mau ketemu? Nggak akan nyambung, akan ketemu. Jadi
sangat dibutuhkan untuk adanya platform Biro Jodoh supaya ini tadi bisa ketemu. Oke, jadi memang sebenarnya tadi prinsipnya adalah pemerataan ya, agar tentunya inovasi-inovasi yang mungkin tersembunyi nih Pak di bagian ujung Indonesia, bagian barat atau timur atau mungkin di pelosok-pelosok mana, ada kampus-kampus yang mungkin punya inovasi yang dibutuhkan oleh industri saat ini namun tidak terdengar ya Pak. Tidak punya akses ke industri. Sehingga kita bukakan wadah, kita bukakan media untuk mereka berkomunikasi ya Pak ya dengan dunia industri sekarang. Nah, ngomong-ngomong tadi Pak, Biro Jodoh Pak. Bapak ngomong-ngomong Biro Jodoh nih, jadi ceritanya kita ngejodohin inovasi, inovator di pendidikan tinggi sama kebutuhan akan Reka Ciptanya sendiri. Kebutuhan akan Reka Ciptanya di industri supply ya Pak ya. demand kita sambungkan. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, mumpung di episode pertama untuk edisi Reka Cipta kali, kedai Reka kali ini Pak, gimana sih Pak mekanismenya untuk kedai Reka sendiri? Ya, kedai Reka tadi kepanjangannya dari Kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta, tapi namanya sendiri kan jadi kedai Reka. Kedai itu kan warung tempat kita ngobrol, tempat kita ketemu ya Pak ya, nyantai, ngopi. Di situ tidak ada kasta, di situ tidak ada pimpinan bawahan atau mungkin menteri juga bisa ngobrol di situ. Sementara tukang becak juga bisa ikut ngobrol di dalam warung itu. Jadi kedai ya tempat secara demokratis orang bisa sama-sama menikmati kopi, menikmati teh gitu. Sehingga kita harapkan dengan kedai Reka tadi itu menjadi satu konsepnya itu menjadi tempat untuk komunikasi yang tidak berjarak, tidak ada bahasa yang berbeda tadi. Jadi bahasanya sama, kalau di warung itu ngobrolnya bahasanya bahasa santai. Sehingga terjadilah perjodohan tadi secara cair begitu, tidak terlalu jaim-jaiman gitu. Jaim-jaiman ya. Biasanya memang kalau Biro Jodoh gitu Pak, harus cair dulu baru bisa jodoh ya Pak ya. Luar biasa sekali nih filosofi dari kedai Reka ya. Jadi menciptakan memang platform komunikasi ya Pak ya, intinya komunikasi supaya bahasa industri sama bahasa pendidikan tinggi inventor ini nyambung lah ya. Sehingga manfaatnya mungkin nanti ketemu ya Pak, oh ini memang kebutuhan di masyarakat luas sekarang seperti ini loh. Jadi implementasinya lebih jelas dan lebih berasa ya Pak manfaatnya untuk masyarakat luas. Nah kalau boleh tahu Pak, siapa aja sih Pak nih sasaran dan juga target dari kedai Reka ini? Siapa aja sih Pak yang boleh bergabung, mendaftarkan diri? Tentu yang kita jodohkan tadi dunia usaha, dunia industri itu menjadi sasaran kita, dan kampus juga menjadi sasaran kita. Nah, selain itu kan ekosistemnya itu ada pemerintah sebagai pemangku kebijakan, kemudian ada dunia perbankan untuk financing, ada masyarakat sebagai stakeholders utama dari seluruh muara dari pendidikan, muara dari industrinya, semuanya ke masyarakat. Dan ada media, sehingga kita ingin membangun apa yang kita kenal dengan hexahelix atau double triple helix. Dulu kan triple helix ya, triple helix itu ABG ya, akademisi, bisnis, dan government. Sekarang kita ABCFGM. Banyak ya. Apa aja tuh Pak? Akademisi, bisnis, community, masyarakat, financing, dunia perbankan, government, dan media. Oke. 6 stakeholders ini apa ya? Seluruh stakeholders ini bersinergi. Kalau itu terjadi sinerginya, maka kemajuan Indonesia akan insya Allah akan semakin pesat ya Pak ya. Dan semoga Indonesia bisa mencapai sebagai negara maju ya Pak ya, segera mungkin. Oke, luar biasa sekali. Nah tadi kalau misalnya Bapak bilang targetnya perguruan tinggi salah satunya ya. Kira-kira kalau misalnya inventor ini kan kebanyakan mungkin riset-riset oleh dosen Pak. Kira-kira mahasiswa bisa terlibat nggak sih Pak? Ya, riset itu kan dilakukan oleh dosen bersama mahasiswa. Nggak ada dosen sendirian di laboratorium, itu nggak mungkin. Kalau di lembaga riset, iya periset itu sendirian di laboratorium. Tapi kalau di perguruan tinggi itu dosen itu dalam rangka menyiapkan para peneliti. Jadi dosen itu meneliti selalu melibatkan mahasiswa. Jadi di situ pasti ada mahasiswa, ada dosen. Nah, di sini dengan program Kampus Merdeka itu juga memberi ruang bagi mahasiswa tadi untuk menjadi misalnya peneliti muda sebagai asisten peneliti bagi dosennya secara full time. Betul. Nah, itulah yang kemudian harapan saya itu akan mengakselerasi tadi inovasi invensi di kampus. Kita juga banyak melihat PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Kompetisinya sangat-sangat bagus dan setiap tahun tuh ratusan karya dari adik-adik ini ya sangat-sangat kreatif ya, sangat kreatif, inovatif, thinking things out of the box ya, jadi dari luar kerangka yang konvensional
Nah ini kan juga sangat potensial untuk Dikembangkan dihilirkan ya, kembali ya, dihilirkan. Jadi saya mengistilahkan dengan hilirisasi dan huluisasi, menghilirkan hasil-hasil dari kampus ke industri, ke masyarakat, dan menghulukan problem-problem dari industri, dari masyarakat ke kampus. Oh, oke. Jadi ada aliran dua arah begitu. Betul. Menghilirkan dan menghulukan. Menghulukan itu bagaimana? Tadi problem-problem dari industri itu akan jadi bahan diskusi di kampus. Betul. Jadi bahan kita ya. problem-problem penelitian di kampus. Jadi agenda-agenda penelitian dosen itu tidak mencari-cari atau ngarang sesuai dengan keyakinan dosen masing-masing, tapi betul-betul atas ide dari hilir. Oh ternyata kebutuhan akan bibit sawit itu tinggi sekali ya. Wah, itu jadi topik kita untuk riset 3 tahun ke depan misalnya. Oh ternyata kebutuhan untuk pemrosesan limbah sawit itu potensinya besar sekali ya. Nah itu jadi topik penelitian di kampus. Jadi dengan begitu terjadilah huluisasi dari problem-problem di hilir ke hulu. Termasuk sampai ke dalam kelas. Misalnya kalau sekarang ini kalau adik-adik mahasiswa dan dosennya memberikan soal, itu kan soal karangannya dosen. Yang basisnya textbook ya, basisnya pada buku, pustaka. Nah kita berharap nanti soal-soal yang ada di dalam kelas itu bukan soal-soal karangannya dosen atau soal-soal textbook, tapi soal dari masyarakat, dari hilir, apa yang terjadi di sana. Misalnya masalah di pembangunan desa itu apa sih sebetulnya problemnya? Nanti bisa aja seorang lurah bisa cerita ke dalam kelas, bagaimana problem komunikasi di desa. Bagaimana masalah gizi itu di desa susahnya setengah mati, membangun kesadaran masyarakat tentang hemat energi, itu semua kan menjadi topik-topik yang sangat menarik untuk dibahas di dalam kelas. Nah itulah yang saya sebut dengan huluisasi, dan itu bagian dari upaya kita meningkatkan perguruan tinggi supaya mutunya meningkat, tapi juga relevansinya meningkat melalui Kampus Merdeka. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Tadi saya tangkap nih, jadi konsep huluisasi dan hilirisasi ini sebenarnya konsep pertemuan untuk komunikasi tadi ya Pak ya, sehingga apa yang kemudian dibutuhkan. Jadi dua arah, jadi harus dua arah. Kebutuhan dari industri kemudian akan bertemu dengan apa yang memang menjadi inovasi di pendidikan tinggi ya Pak ya. Sama tadi saya juga nangkap sedikit Pak, ini ada Bapak tadi mengutip sedikit Kampus Merdeka ya Pak ya. Jadi mahasiswa memang sekarang di Kampus Merdeka ini bisa turut membantu dosen untuk melakukan riset misalnya Pak ya. Dan tetap dihitung sebagai SKS, ini saya menarik sekali ya Pak ya. Jadi dapat memenuhi, kalau nggak salah nih Pak, IKU 8 betul Pak? Iya, 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Jadi kita dorong kampus-kampus kita ini untuk ini terjadinya ekosistem pernikahan massal tadi itu kan seluruh suasananya harus terbawa ke sana kan ya. Kalau ini sudah dibangun ekosistemnya, tapi suasananya tidak menggiring ke sana kan tidak terjadi perjodohannya. Betul. Jadi suasana ini kita bangun melalui 8 indikator kinerja utama bagi perguruan tinggi kita. Apa itu 8 IKU? Itu yang pertama, fokus kita itu pada kepekerjaan lulusan nomor 1, itu indikator nomor 1. Jadi perguruan tinggi tidak boleh hanya fokus pada IPK lulusan kita rata-ratanya 3,7. Masa studinya 4 tahun, tapi waktu tunggu kerjanya sampai setahun lebih. Nah ini kan enggak, orientasi sementara ini kan masih pada IPK, waktu studi. Nah kita ingin dorong itu pada kepekerjaan lulusan. Berapa banyak dari lulusan itu yang langsung bekerja, terserap di dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja bahkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan bahwa mahasiswa itu mempunyai kompetensi yang fleksibel, yang adaptif, kreatif, inovatif tadi. Itu seberapa banyak mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka dengan berada di luar kampus minimal 1 semester. Jadi untuk mengakselerasi program-program Kampus Merdeka, memberi ruang pada mahasiswa untuk merancang dan memasuki dunia profesinya sebelum mereka lulus. Kemudian yang ketiga, dosennya juga begitu. Kita dorong untuk dosen itu aktif di dunia usaha dunia industri, di riset maupun di DUDI, di dunia usaha dunia industri, tetapi secara terinstitusi dan membawa mahasiswanya. Jadi sekarang kan banyak ya dosen yang meroyek dalam tanda petik. Ya silakan meroyek, tapi bawalah institusinya dan bawalah mahasiswa ke sana. Sehingga adik-adik ikut mendapatkan pengalaman di dunia industri ya Pak ya. Kemudian yang keempat, kita buka kampus lebar-lebar, kita gelar karpet merah
untuk para profesional ini masuk ke dalam kampus. Oke. Dengan tadi membawa problem dari hilir untuk dibawa ke Jadi dalam ke hulu ya, Pak, ya? kelas, menjadi topik-topik penelitian, menjadi case based learning di dalam kelas, project based learning di dalam kelas. Jadi misalnya katakanlah kalau Mbak Rani kan dari HI nih, misalnya nanti dalam kelas itu hadir diplomat dari kedutaan asing, cerita problem diplomasi, cerita praktek diplomasi, itu kan akan beda suasananya dibandingkan dengan kalau yang ngajar dosennya. Nah, mereka bisa bawa problem-problem diplomasi menjadi pembahasan di dalam kelas. Jadi kita buka pintu lebar-lebar untuk para profesional masuk ke dalam kampus, itu yang keempat. Yang kelima, hasil karya dari dosen itu tidak berhenti sebagai publikasi saja, tetapi juga menghilir, termanfaatkan oleh industri, termanfaatkan oleh masyarakat, oleh pengambil kebijakan dan sebagainya. Kemudian yang ini tadi 5 ya, yang ke-6 kita juga dorong program-program studi kita, fakultas-fakultas kita, perguruan tinggi kita itu untuk berkolaborasi dengan mitra-mitra kelas dunia. Jadi supaya kita ini outward looking ya, tidak sempit cara pandang kita, wawasan kita, dan pergaulan internasional maupun pergaulan nasional kita akan lebih kokoh. Kemudian yang ke-7 tadi, kelas-kelas tadi berbasis pada active learning, berbasis pada case based dan project based learning. Dan yang ke-8 kita ingin standar di prodi-prodi kita itu menggunakan standar internasional dengan cara terakreditasi secara internasional. Jadi itu 8 IKU-nya. Wah, luar biasa sekali ya Bapak hafal nih ke-8-8-nya Pak. Itu tadi kita ngomongin sedikit tentang Kampus Merdeka dan sebenarnya kedua kebijakan ini, kedua program ini saling terintegrasi saling ya melengkapi, Pak ya. ya. Saling melengkapi dan tentunya menghasilkan mahasiswa-mahasiswa pendidikan tinggi yang memang sesuai dengan tantangan revolusi industri saat ini ya Pak ya. Betul sekali ya, harapan kita karena PR kita ya sangat besar ya menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju dan kompetitif dan menyiapkan pastinya Pak ya. Unggul dan kompetitif untuk Indonesia yang maju, dan yang kedua mengakselerasi inovasi-inovasi untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan. Wah, luar biasa. Dan yang paling penting nih Pak, tadi kata Bapak, supaya inovasinya tidak berakhir di perpustakaan saja ya Pak ya, tapi betul-betul diimplementasikan dan menjadi manfaat bagi masyarakat luas. Betul sekali. Oke Pak, karena ini memang konsepnya sudah saya rasa sangat matang sekali dan memang tujuannya sangat luar biasa. Sejauh ini pendaftarnya sendiri berapa nih Pak? Kira-kira ada nggak Pak? Wah, itu banyak sekali. Banyak ya Pak? Berapa seribu Pak? Total mungkin sekitar 16 ribuan ya. 15 ribu dari teman-teman insan diktinya. Dan mungkin 1.500-an dari teman-teman mitra industri. Dan ini karena kita tidak batasi industri harus industri raksasa ya, jadi sampai ke UMKM pun juga bisa banyak ikut ya, Pak, ya? bergabung di dalam Kedereka. Luar biasa sekali. Saya kira tadi 1.000, 2.000 angkanya ternyata sudah 16 ribuan ya Pak ya. Mungkin ini menunjukkan antusiasme luar biasa dari para inventor dan juga industri juga ya Pak. Juga ternyata ini memang dibutuhkan oleh teman-teman. Betul Pak, wow luar biasa sekali. Dan tadi ya karena mungkin konsepnya adalah pemerataan untuk keadilan akses mereka untuk inovasi mereka mungkin berlomba-lomba nih Pak tentunya ya. Nah kalau tadi kan kita lihat dari sisi perspektif pendidikan tingginya Pak, kira-kira kalau dari segi dunia industri sendiri apa sih Pak benefit yang mereka dapatkan Pak? Ya tadi teman-teman di dunia usaha dunia industri ada 2 kelompok kalau saya boleh mengklasifikasikan. Yang pertama ya sudah menyadari pentingnya inovasi bagi keberlangsungan kemajuan dunia mereka. Kelompok yang ini mereka sudah sadar bahwa butuh riset dan pengembangan. Tapi selama ini kelompok ini mungkin mencari investasi di riset itu kan tidak murah. Betul. Untuk investasi di riset itu sendiri risikonya juga tinggi. Nah mereka ini kalau mau investasi di riset masih ragu-ragu harus kemana, harus ketemu dengan siapa. Nah itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah mereka yang ya nyaman-nyaman saja dengan tidak melakukan R&D ya, tapi ya sudah lisensi aja kita cukup jualan lah seperti itu. Nah untuk kelompok yang pertama tadi dengan hadirnya Kedereka ini kita tidak hanya menjadikan platform untuk ketemu dengan kampus, tetapi kita akselerasi perkawinan tadi dengan matching fund, pendanaan pendamping. Jadi untuk setiap rupiah yang didedikasikan oleh industri ke perguruan tinggi untuk mendapatkan hasil risetnya,
pemerintah mendampingi dengan rupiah yang sama. Dengan begitu ini akan mendua kali lipatkan dampaknya, baik bagi industri maupun bagi perguruan tinggi. Atau kalau kita baca dari kacamata resiko, karena riset itu kan seperti entrepreneur ya, bisa berhasil, bisa gagal. Nah ini kita sharing risiko, risikonya separuh ditanggung oleh pemerintah, separuh ditanggung oleh industri. Jadi itu untuk kelompok yang pertama. Untuk kelompok yang kedua yang masih baru, apa sih sebetulnya riset, dia bisa masuk ke sana untuk shopping, melihat apa sih sebetulnya yang tersedia di kampus yang mungkin bisa kita gunakan. Nah itu juga kita kalau sudah wah ini saya tertarik dengan itu lah. Nah, nanti bisa kita lakukan PDKT dengan kampusnya dan mereka bisa menyusun proposal bersama, kita dampingi juga dengan pendanaan matching fund. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi memang menunjukkan bahwa negara hadir ya Pak ya dalam memberikan wadah untuk mereka komunikasi. Betul sekali. Mak comblangnya kali ya Pak ya. Iya, ini mak comblang yang baik hati. Mak comblang yang baik hati ya Pak ya, luar biasa sekali. Nah, tadi Bapak ngomong masalah matching fund ya Pak ya. Ini mekanisme dari matching fund sendiri seperti apa Pak, dan berapa sih Pak besarannya kalau boleh tahu? Ya, Pak? jadi kita anggaran pemerintah ini kan kecil sebetulnya kalau untuk bisa melakukan riset dan pengembangan. Nah, anggaran yang kecil tadi kita taruh sebagai matching fund di Kederika dengan harapan tadi ada matching, ada pendampingan dari industri. Jadi kalau pemerintah itu punya Rp10, kita minta industri ikut naruh di situ Rp10 kan jadi Rp20. Betul. Jadi itu. Nah saat ini kita coba fokuskan anggaran di Dikti, itu kita ketemu angka 250 miliar. 250 miliar kita taruh di Kederika untuk jadi akselerator pendanaan perkawinan massal tadi. Jadi dengan begitu kita naruh 250 miliar, harapan kita industri masuk dengan 250 miliar juga. Jadi ada dana setengah triliun untuk mengakselerasi perkawinan tadi. Jadi ini seperti itu kira-kira gambaran strateginya. Jadi memang strateginya seperti itu ya Pak. Tapi teknisnya sendiri mereka harus match dulu atau gimana nih Pak? Teknisnya yang penting kan kalau mau berjodoh kan harus cocok dulu. Oh jadi mereka harus cocok kemudian kan propose ya, mereka mempropose ke orang tuanya nih. Lamaran ya Pak ya? Ini kami mau lamaran, sudah cocok, sudah berjodoh. Nah silakan melamar. Nanti mereka industrinya mau naruh berapa ini dalam perkawinan tadi. Ini ya. Nanti kita sebagai orang tuanya perguruan tinggi naruh dana yang sama. Ngebantu lah ya Pak ya. Ini makanya mak comblang yang sangat baik hati. Baik sekali ya Pak ya. Tidak hanya menjodohkan tapi juga ikut membiayai pernikahannya. Juga ya Pak ya. Luar biasa sekali nih ya konsepnya. Karena tadi perjodohan tadi ya mak comblangnya nih baik hati sekali, dan tentunya memperlihatkan bahwa peran negara di sini muncul ya Pak untuk menyatukan dan memberikan wadah untuk mereka berkomunikasi. Kalau misalnya sejauh ini Pak respon dari baik industri maupun perguruan tinggi sendiri seperti apa Pak? Ya tadi alhamdulillah kita sudah teman-teman di Kederika itu sudah silaturahmi ke lebih dari 3.000 kampus dan respons dari kampus sangat-sangat positif ya. Tadi 15 ribuan dari kampus bergabung ke Kederika. Juga ke industri juga begitu, kita silaturahmi dengan banyak kawasan industri, dari industri-industri multinasional sampai dengan yang lokal, bahkan sampai ke luar negeri. Kita juga bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri Jepang, sudah membuat MOU dengan Mas Menteri untuk mengakselerasi inovasi kampus untuk dimanfaatkan di industri. Juga dengan CSIRO, itu BRIN-nya Australia, dan juga masih banyak lagi perusahaan-perusahaan multinasional maupun perusahaan-perusahaan mancanegara yang tertarik dan bergabung dengan Kederika ini. Wah luar biasa sekali ya Pak, responnya sangat luar biasa, dan tadi juga mungkin sudah disebutkan dari datanya 16.000 lebih ya Pak yang mendaftar. Betul. Baik dari perguruan tinggi maupun dari industri juga. Wah benar-benar Pak memang ternyata selama ini mungkin apa yang mereka cari akhirnya disediakan juga nih sama pemerintah ya Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri nih Pak sebagai Dikti Pak, sebagai pemerintah, harapannya ke depannya apa sih Pak untuk program Kederika ini? Ya jadi di depan tadi saya sampaikan bahwa kita ini perlu membangun ekosistem ya untuk terjadinya pernikahan massal antara kampus dengan dunia
kehidupan, dengan kampus kehidupan. Jadi harapan saya ke depan Kedarekaan ini menjadi ekosistem untuk lahirnya tadi perkawinan antara kampus dengan kampus kehidupan, sehingga dari situ kita akan bisa lebih cepat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, yang fit, yang cocok dengan kebutuhan di dunia profesi, dan membawa inovasi-inovasi dari kampus ke industri kita. Kalau itu terjadi, maka industri akan merasakan manfaat dari perkawinan tadi. Anaknya cantik-cantik, cakep-cakep, sehat-sehat semuanya. Ini kan seneng. Betul. Nah ini tentu nanti akan membawa dampak yang multiplier yang tinggi. Makin banyak industri yang tertarik untuk bersinergi dengan kampus, makin banyak nanti pernikahan-pernikahan yang terjadi, dan makin banyak nanti anak-anak sehat yang lahir dari pernikahan tersebut. Oke, luar biasa sekali Pak Nizam. Ini tadi pesan-pesan sebagai orang tua ya Pak ya. Iya. Sebagai pemerintah yang memang harapannya ke depannya program ini dapat melahirkan inovasi-inovasi yang tidak hanya tertahan di kampus-kampus, mungkin bagi seluruh insan dikti, sobat Kedaireka yang lagi nonton nih, dari universitas di mana, mungkin di pelosok negeri sini Pak, punya inovasi yang luar biasa, jangan disimpan karena sekarang sudah ada wadahnya, dan juga mungkin untuk teman-teman yang datang dari dunia industri sekarang memang pemerintah juga sudah memfasilitasi. Kali aja ya bisa shopping-shopping nih Pak ya, inovasi mana yang sesuai dengan industrinya. Kebutuhan industri. Oke Pak Nizam, luar biasa sekali Pak. Terima kasih banyak sudah mau sharing-sharing di tengah kesibukan. Sama-sama, saya ingin menambahkan satu lagi. Boleh Pak. Tadi kan saya cerita industri. Tapi tadi saya sampaikan di depan kita pernikahannya ABCFGM. Nah, government ini kita juga mencoba untuk menggandeng kementerian-kementerian lain, sektor-sektor yang lain. Jadi kita bermitra dengan Kementerian Desa untuk bagaimana nanti bisa ikut membangun desa, bermitra dengan Kementerian Pertanian untuk bagaimana kita bisa mengisi sektor pengembangan pertanian. Kita juga sudah ber-MOU dengan Kementerian Kelautan Perikanan untuk membangun sektor perikanan, dengan Kementerian Perindustrian, dengan Kementerian UMKM, dengan Kementerian Pariwisata. Jadi ekosistemnya betul-betul ingin kita ciptakan begitu ya, kita gandeng, kita akselerasi betul antara kampus, dunia usaha, dunia industri, dan multisektor di pemerintahan. Oke, luar biasa sekali Pak Nizam. Ini tadi memang tujuan dan juga program ini memang diciptakan untuk tujuan yang sedemikian rupa supaya kita mengakselerasi ekosistem Reka Cipta di Indonesia. Betul sehingga sekali. Tercipta kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta. Luar biasa sekali Pak Nizam. Terima kasih banyak Pak sharing sessionnya. Sama-sama. Di tengah-tengah jadwal Bapak yang padat nih. Terima kasih. Bisa ngobrol-ngobrol. Nah, sesuai dengan Pak Dirjen tadi, Kedaireka ini juga dianggap seperti mak comblang ya. Jadi memfasilitasi, menghilangkan pembatas di antara dunia industri dan juga tentunya perguruan tinggi untuk berkomunikasi, dan semoga tentunya ini menjadi program yang dapat memberikan manfaat yang banyak, tidak hanya untuk dunia pendidikan tinggi namun juga industri dan juga masyarakat luas bagi Indonesia tentunya ya. Baiklah Sobat Kedaireka dimanapun Anda berada, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan program Kedaireka jangan lupa kunjungi website kedaireka.id dan jangan lupa follow, subscribe, like dan juga share YouTube dan juga Instagram kedaireka.id. Oke Pak Nizam, ini syarat wajib kalau duduk di kursi Dikti Menyapa Pak. Karena saya suka ngerjain narasumber saya, jadi mumpung ada Bapak saya kerjain juga. Kita boleh ngadep ke tengah Pak, kita ada tagline nih Pak sekarang. Siap. Jadi biasanya tagline-nya cuma satu Pak. Kampus Merdeka Indonesia Jaya, itu biar bagian saya. Nanti Bapak boleh, aku bangga bereka cipta untuk Indonesia. Siap ya Pak ya? Siap. Semangat Pak? Semangat. Oke. Oke. Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Aku bangga bereka cipta untuk Indonesia. Oke, luar biasa Pak Nizam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa di acara podcast berikutnya. Sampai jumpa. Kita pakai masker lagi karena jaga keluar dari ruang. Kesehatan selalu ya Pak ya. Siap, sehat selalu. Sehat selalu Pak.